Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatika Febrianti, NIM 102190038 dari kelas SMB semester 5, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang diampu oleh Bapak Labib Nubahai SHI MSI. Di sini saya akan membahas tentang tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktek sewa menyewa lahan yang prakteknya berada di Desa Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Sebelum ke pembahasan inti, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian sewa menyewa. Sewa menyewa di dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-ijarah. Menurut pengertian hukum Islam, sewa menyewa diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang sama dengan al-iwad yang berarti pengganti atau upah. Mengenai sewa menyewa ini telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 77 yang artinya jika kamu mau niscaya kamu mengambil upah untuk itu. Untuk istilah syara, al-ijarah ialah akad atas manfaat yang dibolehkan dan berasal dari benda tertentu atau yang disebutkan ciri-cirinya dalam jangka waktu yang diketahui atau akad atas pekerjaan yang diketahui dan dengan bayaran yang diketahui. Sewa menyewa dalam sistem ekonomi modern adalah bagian hasil tanah yang dibayarkan kepada tuan tanah untuk menggunakan kekayaan tanah asli dan tidak dapat rusak. Sistem ekonomi modern bersifat lebih terencana dalam kegiatan ekonomi. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan yang kontras antara kebutuhan masyarakat dengan faktor kesediaan sumber daya produksi yang terbatas. Lebih rincinya, dasar hukum ijarah atau sewa menyewa dalam Al-Quran dijelaskan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Selanjutnya dalam surat Al-Qasas ayat 26 dan selanjutnya terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memiliki tanah maka hendaknya menamainya atau memberikannya kepada saudaranya. Jika tidak maka boleh menahannya. Dan selanjutnya sewa menyewa ini juga terdapat dalam ijma' para ulama. Ijma' dalam pelaksanaan sewa menyewa ini telah dijelaskan oleh ulama zaman sahabat bahwasanya ijarah diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Selanjutnya yang dimaksud KHES atau kompilasi hukum ekonomi syariah yakni positivisasi dari produk hukum fikih muamalat Indonesia yang dijamin oleh sistem konstitusi negara Indonesia. Kemudian dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, ijarah ini dibahas dalam pasal 295 sampai 306. Untuk selanjutnya ini saya akan
masuk ke dalam pokok pembahasan, yakni praktik sewa menyewa lahan yang berada di Desa Tamansari, Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan artikel yang saya baca, yang dilakukan oleh orang-orang Desa Tamansari ini yakni dalam melakukan perjanjian sewa menyewa lahan, terlebih dahulu diadakan perundingan antara pihak penyewa dengan pemilik lahan untuk membuat suatu kesepakatan, yaitu tentang kesepakatan apakah si penyewa itu mau menyewa lahan atau tidak. Dalam membuat perjanjian sewa menyewa antara pihak yang menyewa dengan pemilik lahan itu saling terlibat dalam perbuatan akad perjanjian sewa menyewa tersebut. Jadi dalam pembuatan sewa menyewa di sini tidak adanya perantara, yaitu hanya pemilik lahan dan penyewa lahan. Adapun tata cara sewa menyewa ini, yang pertama, transaksi dilakukan oleh pemilik lahan dan penyewa atas dasar saling rela dari kedua belah pihak, serta dilakukan secara sadar. Yang kedua, setelah ada kesepakatan dari kedua belah pihak, selanjutnya pemilik lahan menyerahkan kewenangan atas lahannya kepada penyewa secara lisan. Lahan yang telah disewa oleh penyewa akan dikelola dan diambil hasilnya oleh penyewa. Dan selanjutnya, pemilik lahan akan menerima uang sewa pada awal akad sebelum penyewa mulai memanfaatkannya. Dan yang terakhir, pengembalian lahan sesuai dengan waktu yang telah disepakati pada awal akad. Untuk selanjutnya saya akan merinci bagaimana prosesi akad sewa menyewa dari salah satu warga dengan warga lainnya yang berada di Desa Tamansari. Transaksi ini dilaksanakan antara Bapak Timbul dan Bapak Wahyono. Yang pertama, Bapak Timbul adalah pemilik lahan yang akan disewa. Beliau mendatangi Bapak Wahyono dan meminta untuk menyewa lahan miliknya. Karena Bapak Timbul sedang mengalami keadaan yang mendesak, beliau membutuhkan sejumlah uang untuk digunakan sebagai biaya anaknya melanjutkan pendidikan. Setelah terjadinya kesepakatan, Bapak Wahyono membayarkan sejumlah uang kepada Bapak Timbul, yakni sebesar 35 juta. Kemudian Bapak Timbul menyerahkan lahannya seluas setengah hektar untuk dimanfaatkan selama waktu sewa yang disepakati. Perjanjian sewa menyewa lahan yang dilakukan oleh Bapak Timbul dan Bapak Wahyono ini berlangsung sejak tahun 2012. Di dalam melaksanakan perjanjian sewa menyewa lahan, Bapak Timbul dan Bapak Wahyono telah sepakat bahwasanya dalam sewa menyewa lahan ini adanya keharusan untuk mengembalikan uang sewa yang telah diterima Bapak Timbul dengan kesepakatan lama waktu sewanya tidak ditentukan, tergantung dari hasil yang dikeluarkan saat panen, yakni kesepakatan pembayaran dilaksanakan secara dicicil. Dari kasus yang sudah saya jelaskan tadi, saya akan meng-compare kasus tadi dengan kompilasi hukum ekonomi syariah atau KES. Sebelumnya, berdasarkan penjelasan tadi, bisa disimpulkan bahwa rukun dan syarat yang dilakukan oleh Bapak Timbul dan Bapak Wahyono sudah sesuai dengan ketentuan kompilasi hukum ekonomi syariah. Dan selain itu terlihat bahwa adanya keharusan pemilik lahan harus mengembalikan uang sewanya. Namun, di dalam pasal 297 kompilasi hukum ekonomi syariah dijelaskan bahwa akad ijarah dapat diubah, diperpanjang, dan dibatalkan berdasarkan kesepakatan apabila masing-masing pihak tidak merasakan keberatan dengan ketentuan yang dibuat antara pemilik lahan dan penyewa lahan, yakni keharusan mengembalikan uang sewanya dan ketidakjelasan kepastian lama waktu sewanya. Maka
sewa menyewa tersebut tetap dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat antara kedua belah pihak. Dari kasus ini, saya berpendapat bahwa sebaiknya kesepakatan waktu sewa menyewa itu disepakati di awal dan ditulis secara jelas agar ketika suatu hari nanti ada perselisihan atau kesalahpahaman di antara penyewa dan pemilik lahan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.